orang berbahagia, malam ini nggak ada yang lebih bahagia dari saya, Pak Karni. Kenapa? Saya ini pensiun ya. Pensiun itu berarti udah lebih daripada 1 tahun pensiun. Sudah 12 tahun pensiun jadi polisi. Tapi di dalam hati ini Polri di dadaku. Kalau darahku dicoret, tulisannya Polri. Kenapa saya katakan paling bahagia? Ternyata yang membela Polri itu luar biasa. Mulai dari Bu Elsa mencarikan data untuk Polri. Tepuk tangan untuk Bu Elsa. Walaupun beliau dihujat, mungkin sebagian. Kemudian di depan saya ada pengacara, Bung Patria. Sampai dia begini. Nah, saya bilang banyak pembela Polri ini. Luar biasa. Soalnya apa? Saya itu kadang-kadang mau nangis membaca podcast, baik podcastnya televisi maupun podcastnya medsos. 99% itu ngebully Polri. Dikira saya bukan Polri. Masih makan pensiun dari polisi masih, walaupun 4.700.000. Ditambah gaji ke-13, itu cinta saya polisi. Sampai saya membuat podcast dan saya kalau diwawancara di televisi, bagaimana saya menyampaikan masukan kepada polisi, saya buat dalam bahasa yang bahasanya Pak Karni ini, bahasa hiperbolis ya. Bahasa hiperbolis, ujung-ujungnya satir. Tapi di situ termakna bahwa Polri harus dijaga. Jangan sampai Polri dirusak oleh Polri sendiri. Bagaimana Polri merusak Polri adalah merekayasa perkara. Jangan sampai. Jangan sampai merekayasa perkara. Sebagaimana dikatakan Bung Patria tadi, atau Pak Karni yang katakan, lebih bagus membebaskan 100 yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Kemudian tunjukkan gentleman. Caranya apa? Pra-peradilan, sedih kemarin saya lihatnya. Kok nggak datang? Padahal udah katakan siap. Oh ternyata ada alasan sibuk. Ya, demikian sibuknya, jumlah polisi yang banyak. Tapi kita maklumi ada alasan, tapi mohon alasan itu diberikan sebelum dibukanya sidang pra-peradilan. Insya Allah nanti datanglah, Bapak harus siap-siap melawan Polri pada tanggal 1 nanti. Siap, insya Allah. Bawa semua berkas yang tebal-tebal. Pasti, itu. sangat terang benderang nanti. Jadi kita ingin, saya berkali-kali mengatakan di forum, kalau pra-peradilan itu tidak ada Polri yang menang, tidak ada penggugat yang menang. Yang menang itu adalah kebenaran untuk mencapai keadilan. Polri kalaupun seandainya dikatakan kalah tanda petik harus bangga. Kenapa? Karena yang mengkoreksi pekerjaannya banyak. Sehingga Polri yang tadinya akan menuju ke jurang diingatkan oleh pra-peradilan, maka dia harus alhamdulillah saya diingatkan pra-peradilan. Penggugat pun harus senang. Seandainya nanti gugatan Anda ditolak, Anda pun harus bersyukur. Oh ternyata anggapan saya keliru bahwa Polri tidak punya 2 alat bukti yang sah. Karena sekarang kan yang saya tahu ini sering juga dengar-dengar dari pengacara ini atau advokat ini, dia katakan pasti kurang alat buktinya. Kenapa kurang? Baru saksi saja yang disampaikan. Keterangan saksi pun satu sama lain bertentangan. Jadi saksi gugur katanya. Ya, saya mantuk-mantuk aja. Tinggal kita tunggu keterangan alat bukti forensik. Dia belum tahu Polri akan mengeluarkan alat bukti forensik yang masih disimpan di almari besi. Iyalah, nggak boleh dikemukakan, tapi nanti di depan persidangan akan di-cover oleh media, nanti akan terbuka. Mudah-mudahan itu. Jadi perkara ini untuk Peggy, kalau didengar tadi, ya ada DPO-nya Peggy alamat B, namanya Peggy Pirong, di sini namanya Peggy Setiawan, ciri badannya beda,
alamatnya juga beda. Kemudian, kalau tidak salah tadi dikatakan juga ngobrol di luar, Peggy yang ditangkap ini tidak dikenal oleh Peggy yang di penjara sekarang. Nggak dikenal. Lah, melakukan kejahatan bersama, memperkosa bersama, membunuh bersama, kok nggak saling kenal? Bahkan tidak satu kampungnya, tidak satu geng mereka ini. Iya. Tidak satu geng. Iya. Nah, jadi ini kenapa saya katakan gitu? Saya tidak memihak kepada Peggy, saya bagikan bagian pengacara Anda, saya tanya tadi saya dapat bagian nggak kalau saya ngomong gitu? Enggak. Katanya dia pun nggak dibayar. Jadi saya tidak mihak situ, saya tidak mihak kepada Polri, yang saya pihak adalah kebenarannya. Kebenaran dan keadilan. Kalau memang Peggy yang ditahan ini bukan Peggy yang dicari, ya Anda harus kemukakan bukti-buktinya bahwa ya salah orang gitu kan, salah orang, tapi harus dibuktikan dengan alat bukti. Kalau saksi, ya sama saja, tadi kan membantah saksi, kalau alat bukti saksi kan bisa dibantah oleh orang lain. 1000 saksi bisa aja kita sak ruangan ini kompak, tapi harus didukung alat bukti yang lain. Ini saya tengah saja malam ini, supaya nanti kalau memang Peggy yang ditahanin tidak bersalah, ya harus dikeluarkan. Tapi kalau Peggy yang ditahan ini bersalah, Polri harus bisa tunjukkan ini keterangan saksinya, ini dia begini, ini dia ganti nama. Nggak tahu saya ganti nama itu apakah bisa dimasukkan sebagai alat bukti, karena apa? Hampir semua artis ganti nama gitu kan. Yang jadi apa? Yang jadi anggota DPD terpilih itu namanya ternyata bukan Meing. Komeng, bukan Komeng gitu kan. Nah, artinya tidak begitu signifikan ganti nama. Kecuali kalau ganti nama itu betul-betul bisa dibuktikan, ditunjukkan ganti nama itu untuk menghilangkan identitas dia biar dia aman di situ. Tapi udah dijawab, ternyata ganti nama itu untuk bapaknya supaya aman kawin lagi. Katanya kabar-kabarnya ganti KTP juga ya. Jadi begitu, saya mohon kebahagiaan saya ini bahwa masih banyak yang menjaga Polri, dan saya senang sekali kalau Polri tidak digunakan untuk merekayasa perkara. Dan saya kalau sudah dengar rekayasa perkara, dengar ketidakadilan, saya turun. Saya ini dari pagar alam loh, dari kebun turun. Mengapa saya turun? Direkayasa itu untuk rakyat Indonesia paling tidak enak. Mudah-mudahan hakim yang ngadili saya dengar. Jaksa yang nuntut saya dengar. Adik-adik Polri yang nyidik saya nggak usah dengar, karena saya tahu dia anak buah saya itu. Dia nurut perintah. Saya tidak mendoakan para hakim yang ngadili saya untuk dapat laknat atau tidak. Semua sudah saya maafkan. Dan karena ketidakenaan direkayasa, maka jangan coba-coba merekayasa. Di dunia akan mendapat sanksi, di akhirat akan mendapat sanksi. Saya kira itu. Kemudian betapa cintanya saya sama Pak Arianto ini kepada Polri. Sejak Sambo kita mati-matian. Betapa sulit mengungkap Sambo itu. Karena sudah sedemikian rapi jalan ceritanya. Tapi dia lupa bahwa para pensiun-pensiunan ini, askar tak berguna ini masih punya anak buah di dalam. Masih punya jaringan, masih tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi adik-adik yang sekarang dinas di Polri, mudah-mudahan mendengar ini, tolong kami askar tak berguna ini tidak minta apa-apa kepada Polri. Yang kami minta, kami titipkan Polri itu dijaga dengan baik, citra, tidak perlu dicintai. Nggak perlu dicintai, susah mencintai Polri. Yang penting dipercaya. Nah, untuk dipercaya apa? Lakukanlah sesuatu yang benar. Ternyata tadi kita lihat para advokat ini telah menunjukkan kecintaannya pada Polri. Senang sekali, salut saya. Pak Karni pun luar biasa, karena beliau ini mantan Kompolnas pertama. Pertama beliau ini. Tepuk tangan untuk Pak Karni. Terima kasih Pak Karni. Nggak bisa panjang-panjang saya Pak. Karena saking bahagianya gitu. Berdenyut jantungku.